Mahfud MD. Pasti Anda sering dengar namanya kan? Nah, kali ini kita akan coba bongkar isi pikirannya. Sebenarnya gimana sih cara beliau melihat hukum, politik, dan negara kita? Yuk kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari yang paling baru dan jujur aja, cukup bikin heboh. Ada satu prediksi tajam dari beliau yang benar-benar menarik perhatian semua orang. Peringatan ini serius banget loh, dan bukan asal ngomong. Menurut beliau, ini semua gara-gara ada serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa dibilang mengubah total aturan main pemilu di Indonesia. Nah, perubahan inilah yang menurutnya bisa memicu benturan politik yang dahsyat nanti. Nah, ini kan bikin kita penasaran ya, kok bisa sih beliau sampai pada kesimpulan yang seberani itu? Dasar pemikirannya apa? Untuk menjawab itu, kita perlu mundur sedikit, kita harus bongkar fondasi cara berpikirnya. Oke, untuk paham cara berpikir Pak Mahfud, kita harus mulai dari akarnya dulu nih, yaitu soal konstitusi. Bagi beliau, ini bukan sekedar dokumen loh. Ada perbedaan penting yang harus kita pahami. Jadi intinya begini, buat Pak Mahfud, semangat di balik aturan itu, yaitu semangat untuk membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat, jauh lebih penting dari sekedar tulisan di atas kertas. Konstitusionalisme itu ibarat nyawanya, sementara konstitusi itu cuma badannya. Yang penting itu nyawanya, bukan cuma rangkaian kata-kata mati. Nah, dari sini kita lanjut ke konsep inti berikutnya. Ini penting banget karena ini menjelaskan gimana caranya sebuah undang-undang itu ya lahir. Kalau kita paham ini, kita bakal ngerti keseluruhan cara pandangnya, termasuk kenapa beliau khawatir soal tahun 2026. Konsepnya adalah politik hukum. Pak Mahfud melihat ini sebagai jembatan yang menghubungkan kemauan politik dengan aturan hukum yang kita punya. Jadi ini bukan cuma istilah akademis yang ribet ya, ini adalah proses nyata, di mana kekuatan-kekuatan politik itu bertarung untuk membentuk hukum yang akhirnya berlaku buat kita semua. Dan disinilah poin utamanya. Menurut beliau, hukum itu tidak pernah netral. Nggak ada yang namanya hukum steril dari politik. Hukum pada dasarnya adalah produk akhir dari pertarungan aspirasi politik. Siapa yang menang dalam pertarungan itu, ya gagasannya yang jadi hukum. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, ada kekuatan-kekuatan politik yang saling tarik-menarik. Terus, mereka mencapai kompromi atau kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang kemudian dicetak jadi undang-undang. Artinya apa? Politiklah yang menentukan hukum. Dan ini nyambung lagi ke prediksinya tadi. Ketika politik jadi terlalu dominan dan mengalahkan prinsip hukum, seperti yang beliau khawatirkan terjadi di MK, disitulah bibit-bibit kekisruhan muncul. Oke, kita udah lihat soal hukum dan politik. Sekarang, gimana kalau kerangka berpikir ini kita pakai untuk melihat isu yang super sensitif dan kompleks di Indonesia? Yup, hubungan antara agama dan negara. Menurut Pak Mahfud, Indonesia ini mengambil jalannya sendiri, jalan tengah yang unik. Kita bukan negara teokrasi di mana hukum negara itu sama dengan hukum satu agama. Tapi kita juga bukan negara sekuler yang misahin total urusan negara dan agama. Nah, Indonesia, kata beliau, adalah negara kebangsaan yang religius atau berketuhanan. Nah, ini pembedaan yang krusial banget. Peran negara itu bukan buat menegakkan hukum satu agama tertentu. Bukan. Peran negara adalah melindungi hak semua warganya untuk bisa menjalankan keyakinan mereka masing-masing dengan aman dan bebas. Jadi, negara itu fasilitator, bukan hakim agama. Terus, apa dong kompasnya biar nggak salah arah dalam proses politik hukum ini? Jawabannya, Pancasila. Pak Mahfud menyebut Pancasila ini sebagai cita hukum. Anggap aja ini kayak bintang penunjuk arah atau idealisme tertinggi yang harus jadi tujuan akhir setiap kali kita bikin aturan atau undang-undang. Biar hukum yang dibuat itu sejalan sama jiwa Pancasila, beliau merumuskan 4 panduan utama. Gampangnya gini, setiap hukum yang dibuat itu harus 1. Menjaga persatuan bangsa. 2. Prosesnya harus demokratis. 3. Harus adil dan melindungi yang lemah. Dan 4. Yang terakhir, harus menjamin adanya toleransi antar umat beragama yang beradab. Oke, jadi sekarang kita udah punya 3 fondasi pemikiran Mahfud MD. Konstitusionalisme, politik hukum, dan Pancasila sebagai cita hukum. Nah, kerangka inilah yang beliau pakai untuk membaca semua isu loh. Dari urusan dalam negeri, kayak putusan MK, sampai urusan luar negeri. Biar lebih kebayang, kita lihat yuk gimana cara kerjanya lewat satu contoh nyata di panggung internasional. Contohnya soal komentar beliau tentang Board of Peace. Ini badan yang katanya dibentuk buat perdamaian Palestina. Tapi anehnya, Palestina sendiri nggak dilibatkan. Dengerin deh kutipan beliau, tajam banget. Beliau langsung menusuk ke jantung masalahnya, keadilan. Komentar ini bukan sekedar opini politik biasa ya, ini adalah penerapan langsung dari semua kerangka berpikir yang udah kita bahas dari tadi.
Di sini, filosofi konstitusionalismenya bekerja. Beliau menuntut agar kekuasaan dibatasi dan hak, dalam hal ini, hak bangsa Palestina, dilindungi. Kalau kita bedah, kritiknya itu berdiri di atas 3 pilar. Pertama, soal keadilan. Kok bisa ngomongin nasib Palestina tanpa orang Palestina? Kedua, soal kesetaraan. Ini kan melanggar prinsip kesetaraan antar bangsa yang ada di Dasar-Sila Bandung. Dan ketiga, soal legitimasi. Badan ini dasarnya apa? Wong nggak dibentuk lewat mandat PBB. 3 hal ini, keadilan, kesetaraan, legitimasi, semua nyambung dalam analisisnya. Nah, jadi sekarang gambaran besarnya mulai kelihatan kan? Inilah inti pemikiran Mahfud MD. Dan dari sini, kita jadi paham kenapa beliau sampai ngasih peringatan keras soal 2026. Karena ketika beliau melihat sebuah produk hukum, misalnya putusan MK, terlalu jauh dari cita hukum Pancasila dan lebih kental nuansa pertarungan politiknya, bagi beliau itu alarm bahaya. Itu tandanya fondasi negara kita lagi goyang. Karena buat beliau, hukum itu bukan cuma aturan teknis. Hukum adalah cerminan dari jiwa sebuah bangsa. Jadi peringatan Pak Mahfud soal 2026 itu sebenarnya lebih dari sekedar ramalan politik. Itu adalah sebuah pertanyaan besar yang dilemparkan ke kita semua. Sebuah ajakan untuk merenung. Sebagai sebuah bangsa, di mana sih titik keseimbangan yang pas antara ambisi politik, panggilan keadilan, dan nilai-nilai keyakinan yang kita pegang bersama? Pertanyaan ini mungkin jadi PR kita semua.